Halo semuanya, selamat datang di Bincang Kampus. Pada kesempatan kali ini kita akan mengobrolkan sedikit mengenai hak kekayaan intelektual. Tetapi kita akan fokus kepada pembelajaran mengenai merek. Sobat muda penasaran kan bagaimana itu dan apa itu merek ya? Karena setiap hari, setiap saat kita selalu mendengar istilah merek. Tapi banyak yang tidak memahami mengenai apa sesungguhnya merek. Apakah merek menjadi bagian dari KI atau bukan, atau seperti apa? Jika ingin tahu, kita saksikan bersama di Bincang Kampus ini. Stay tune. Oke, sobat muda, kalau masih penasaran, kali ini sudah hadir bersama dengan kita narasumber yang sudah top PGT. Sobat muda dari Jogja, pasti tidak asing lagi dengan beliau yang menjadi narasumber kali ini. Sudah hadir bersama kita Profesor Dr. Budi Agus Riswandi. Selamat siang, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Prof? Sehat, Ya, alhamdulillah. Semoga semua pemirsa sehat ya. Ya, amin ya. Baik, Profesor Budi Agus Riswandi SHM ini, beliau adalah seorang konsultan hak kekayaan intelektual. Beliau juga seorang akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, dan beliau juga praktisi yang memang sangat sibuk dan mengabdikan dirinya ya untuk kekayaan intelektual itu. Makanya kita tidak salah lagi mengundang beliau yang sudah hadir di tempat kita ya untuk bersama-sama memahami ya apa sebetulnya merek itu ya. Karena sobat muda pasti penasaran ya, merek itu apa ya. Sesungguhnya bagaimana pentingnya merek itu bagi dunia usaha, dan pasti ada keluh kesah juga bagaimana toh sebetulnya proses pendaftaran merek itu sesungguhnya. Kok nampaknya ribet, berbelit, dan apakah itu murah enggak ya, dan itu apakah mahal dan sebagainya. Nah, kita akan kupas tuntas ya dengan Profesor Dr. Budi Agus Riswandi SHM. Oke. Prof, ini ya saya itu pengen tanya ya, karena kan banyak sekali rekan-rekan muda atau mungkin masyarakat awam yang sebetulnya itu sering mendengar istilah merek. Tapi mereka itu tidak memahami kalau merek itu bagian dari kekayaan intelektual. Nah, sesungguhnya Prof bisa jelasin nggak sih ya sesungguhnya merek itu apa ya? Dan mengapa merek itu menjadi bagian dari kekayaan intelektual, dan sebetulnya seberapa berharga sih merek itu untuk misalkan kegiatan usaha atau untuk perusahaan dan sebagainya. Bisa dijelaskan ya, Prof ya? Bisa. Terima kasih Bu Dia ini atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi pemirsa sekalian, tadi kalau ditanyakan oleh Bu Dia mengenai apa itu merek gitu ya. Merek itu sebenarnya kalau mau kita sederhanakan ya tanda dagang atau simbol dagang. Cuma sekarang merek itu kan berkembang, tidak hanya tanda dagang, simbol dagang, tapi juga meluas ke aspek jasa. Makanya di dalam Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2016, apa yang disebut merek itu adalah suatu tanda yang bisa ditampilkan secara grafis, yang unsurnya bisa terdiri dari gambar. Gambar ini bisa gambar orang, gambar binatang, gambar alam, dan lain sebagainya. Bisa juga huruf, bisa juga angka, bisa juga nama, bisa juga susunan warna. Bahkan sekarang merek itu tandanya meluas kepada aspek 3 dimensi maupun 2 dimensi, termasuk kepada aspek suara. Inilah yang disebut merek, dan merek ini biasanya digunakan untuk suatu produk barang atau jasa yang diperdagangkan oleh suatu badan usaha, baik itu perseorangan maupun berbadan hukum. Saya kira seperti itu. Dan kalau ditanya tentang apa alasannya merek ini masuk ke bidang hak kekayaan intelektual, saya lebih suka mengatakan hak kekayaan intelektual, Bu Dia, daripada kekayaan intelektual. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa hak kekayaan intelektual itu kan dibedakan ada 2.
yaitu ada hak cipta dan ada hak milik perindustrian. Nah, di dalam konteks hak milik perindustrian itu ada satu jenis hak milik perindustrian yang disebut dengan merek. Nah, disinilah yang menjadi alasan kenapa merek itu masuk ke dalam hak kekayaan intelektual. Lalu apa pentingnya merek bagi para pelaku usaha? Bapak Ibu barangkali atau saudara sekalian hanya memahami merek itu sebagai alat untuk membedakan suatu produk barang atau jasa. Tetapi fungsi merek itu sendiri sebenarnya bukan hanya untuk membedakan suatu produk barang atau jasa saja, tetapi punya fungsi-fungsi lain. Di antaranya itu menjadi alat untuk mempromosikan suatu produk barang atau jasa. Bisa juga merek itu punya fungsi untuk menetapkan kualitas suatu produk barang atau jasa. Bahkan merek, jangan salah, sekarang ini bisa difungsikan untuk menciptakan ceruk pasar. Jadi siapapun yang melakukan kegiatan usaha memproduksi suatu barang atau jasa, kemudian produk barang atau jasanya itu diperdagangkan dengan menggunakan merek, tentu fungsi-fungsi ini diharapkan bisa dipenuhi. Dan dengan memenuhi fungsi ini tentunya merek menjadi sangat penting bagi setiap pelaku usaha. Saya kira seperti itu. Oke. Berarti intinya merek itu menjadi sesuatu yang berharga ya Prof ya? Betul. Tapi kenapa ya kok banyak masyarakat yang tidak memahami dengan baik, malah kemudian terjadi pembiaran terhadap mereknya pada saat mereknya itu menjadi sengketa, kemudian ada klaim dari pihak lain, itu kemudian baru merasakan betapa pentingnya merek itu sesungguhnya apa yang menjadi faktornya ya Prof ya? Kok di Indonesia itu kok banyak sekali yang belum begitu memahami pentingnya merek, beda dengan di negara-negara lain ya, yang memang dari awal itu sudah aware dengan dengan merek tersebut ya. Itu kira-kira apa yang menjadi faktor yang menjadi pemicunya ya Prof ya? Baik, terima kasih Bu Dia. Pertanyaannya bagus. Kenapa sih para pelaku usaha kita itu kok nampaknya kurang begitu aware dengan arti penting merek ini? Saya melihatnya dari sisi kesadaran para pelaku usaha kita dalam memahami konsep merek itu sendiri. Jadi nampaknya pelaku usaha di kita memahami konsep merek itu masih sangat sederhana. Merek hanya dilihat dan difungsikan sebagai alat untuk membedakan suatu produk barang atau jasa dengan produk barang atau jasa sejenis lainnya. Padahal pada kenyataannya konsep merek tidak hanya sebagai alat pembeda, tapi merek itu punya fungsi yang sangat banyak, dan tentunya dengan memiliki banyak fungsi ini, akhirnya si pelaku usaha tentu kalau punya pemahaman yang baik, itu kesadaran terhadap merek menjadi sangat tinggi, dan mereka pasti akan melihat bahwa merek itu merupakan sesuatu yang sangat bernilai dan punya arti strategis di dalam bisnis mereka. Oleh karena itu, kalau boleh saya sampaikan, inti dari pokok permasalahan merek di kita dilihat dari sisi pelaku usaha itu adalah karena para pelaku usaha kita belum banyak yang memahami konsep merek secara utuh dan menyeluruh. Makanya ini menjadi tugas kita, baik dari pemerintah maupun masyarakat perguruan tinggi, bagaimana secara terus-menerus dan tanpa lelah memberikan edukasi merek secara baik. Contoh edukasi merek yang baik itu tidak sekedar misalnya apa itu merek, bagaimana cara melindungi merek, tetapi penting juga bagaimana memanfaatkan merek itu dalam konteks bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha tadi. Saya kira seperti itu, Bu. Oke Prof ya, berarti saya bisa menyimpulkan ya, sesungguhnya merek itu menjadi penting ya di saat kemudian kita itu aware terhadap aset kita, aset usaha itu kan merupakan aset perusahaan ya Prof ya. Betul. Terus kira-kira bagaimana sih supaya merek itu dilindungi oleh negara, supaya kita itu punya jaminan agar merek itu tidak artinya jika diklaim oleh pihak lain, kita itu bisa dilindungi hak-haknya sebagai
pemegang merek itu. Sebetulnya bagaimana mekanismenya, Prof, di Ya. Indonesia? Iya, kalau kita bicara merek sebagai sebuah aset yang tentu di dalamnya memuat nilai ekonomi, tentu menjadi sangat penting merek itu untuk dapat dilindungi secara hukum. Nah, pertanyaannya bagaimana mekanisme melindungi merek secara hukum, khususnya di Indonesia? Maka sebenarnya di dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis nomor 20 2016 itu secara jelas dinyatakan sistem perlindungan merek kita itu adalah menganut sistem pendaftaran atau sistem konstitutif. Nah, sistem pendaftaran ini maknanya adalah siapa yang pertama kali melakukan pendaftaran merek, maka ia dianggap sebagai pemilik yang sah dari merek tersebut. Cuma ada sedikit catatan, pendaftaran yang betul-betul diakui secara hukum itu adalah pendaftaran yang didasarkan kepada itikat baik. Apabila di situ ada itikat tidak baik, maka keabsahan dari pemilik merek itu barangkali di kemudian hari dapat menjadi dipersoalkan. Nah, lalu bagaimana prosedur pendaftaran merek itu sebenarnya kalau memang kita menganut sistem konstitutif tadi? Sebenarnya kalau melihat ke Undang-Undang 20 2016, prosesnya diawali dengan permohonan, kemudian setelah permohonan dilakukan pengumuman, kemudian setelah pengumuman dilakukan pemeriksaan substantif, dan dari situ nanti pendaftaran merek atau permohonan pendaftaran merek itu apakah diterima atau tidak. Kalau diterima tentu akan terbit sertifikatnya, kalau tidak pastinya pihak Direktorat Jenderal Haki itu akan memberitahukan kepada si pemohon bahwa permohonan mereknya itu ditolak. Saya kira seperti itu proses yang harus dilakukan terkait dengan pendaftaran merek sebagai cara untuk melindungi merek sebagai sebuah aset yang sifatnya tak berwujud. Satu lagi, Prof, ini yang bikin penasaran juga kadang-kadang sama perusahaan atau UKM-UKM yang di Jogja ya. Sebetulnya tuh mahal nggak sih, Prof? Terus berapa lama sih pengajuannya? Kok kadang-kadang itu agak lama ya, itu yang menjadi agak ribet gitu ya. Itu gimana, Prof? Baik, Bu Dia. Jadi permohonan merek itu sebenarnya kalau ditanya mahal atau tidak itu sangat relatif ya. Kenapa? Karena dengan merek itu terdaftar sebenarnya menciptakan aset. Dan ketika merek itu terdaftar, aset merek itu dalam perkembangannya bisa saja nilainya bertambah secara ekonomi. Maka kalau dikatakan itu mahal atau tidak, saya kira relatif, dan kalau saya mendorong para pelaku usaha itu kalau mau mendaftar merek, jangan dilihat itu sebagai sebuah biaya, tapi itu sebagai sebuah investasi untuk bisnis para pelaku usaha di masa yang akan datang. Nah, kemudian biaya yang diberikan oleh pemerintah sebenarnya ada dua model, ada yang diberikan kepada pelaku usaha umum maupun UMKM. Nah, yang UMKM ini dapat keringanan-keringanan. Permohonan mereknya tidak sama seperti pemohon pada umumnya itu. Kalau tidak salah biaya yang harus dikeluarkan untuk permohonan pendaftaran merek UMKM itu sebesar Rp500.000. Nah, kalau waktu Undang-undang sudah menetapkan 8 bulan 15 hari, sekarang lebih disederhanakan lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Cuma implementasi yang berjalan sekarang memang terkadang masih sering melewati batas waktu. Nah, ini salah satu faktornya karena pemohon merek itu sangat banyak. Jangan bayangkan mengajukan permohonan merek di Indonesia itu hanya berasal dari Indonesia, tapi ini banyak juga dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dari luar negeri. Apalagi Indonesia ini menjadi salah satu target pasar dari produk-produk yang ada di luar negeri. Saya kira itu. Oke, baik. Terima kasih ya, Prof, atas pencerahannya. Ini jadi kancah muda ini terutama jadi lebih paham ya. Berarti merek itu memang menjadi hal yang penting ya di saat dihadapkan pada risiko-risiko ya bagi dunia industri yang kemungkinan ya kita akan mengalami kerugian ya jika merek itu ada semacam pelanggaran. Baik, demikianlah Sobat Muda yang terkait dengan sesi pembelajaran kita mengenai merek ini. Tentunya kita jadi merasa memahami bersama ya apa sesungguhnya merek itu, kemudian arti pentingnya, kemudian juga bagaimana proses pendaftarannya. Tidak sulit ternyata ya, dan memang
itu menjadi bagian dari aset atau investasi dari suatu perusahaan. Baik, sahabat muda, sekian dari bincang kampus kali ini, dan insya Allah kita akan bertemu lagi di topik atau sesi berikutnya yang lebih menarik. Salam.